dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Anda dapat menemukan jawabannya dalam uraian di bawah ini. Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR. Ketentuan mengenai MPR dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal, yaitu pertama pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 tanpa ayat. Yang pertama pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. Lalu yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditentukan dengan suara terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dapatkah Anda menangkap maksud dari perubahan pasal 2 ayat 1 itu? Apakah wewenang MPR mengalami perubahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Coba Anda perhatikan kembali ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan. Tahukah Anda apa makna tidak adanya lagi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara? Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Baiklah, selanjutnya kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945, yang mana pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan,
presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Dan yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikan perubahan penting berikut ini, yaitu keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR. Rumusan naskah asli pasal 19. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sedangkan rumusan perubahan pasal 19 yaitu pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dan yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah amandemen Undang-Undang 1945, jika diperhatikan, ternyata berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya itu yakni susunan dan masa sidang DPP, tapi tidak berubah. Perubahan Undang-Undang 1945 membawa pengaruh cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli dan yang rumusan perubahan, yaitu kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Rumusan naskah aslinya yaitu pasal 20. Yang pertama, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua, jika sesuatu perancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Sedangkan rumusan perubahan pasal 20 yang berbunyi yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya akan melanjutkan penjelasan di atas. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan mengenai fungsi dari hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam pasal 20A dengan 4 ayat. Rumusan selengkapnya dapat Anda perhatikan pada kotak fungsi dari dan hak DPR serta hak anggota DPR. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari Ahmad Rohan Maskup. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, DPD merupakan hal baru. Ketentuan ini diatur dalam bab terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Perhatikan rumusan selengkapnya ini. Dewan Perwakilan Daerah pasal 22C. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlahnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah tersidang sedikit sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D. 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penghubung daerah.